Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi Waalaikumsalam. Kak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Kak. Pak. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, mahasiswa sekalian, pada Sabtu pagi ini ya kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kelima ya, mata kuliah elektif analisis BKO dalam jamu ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan presentasi ya, di mana materi presentasinya sudah saya terima dan juga jurnal-jurnal yang dirujuk juga sudah saya terima. Jadi kita langsung saja berikan kesempatan kepada kalian semuanya untuk share screen slide presentasinya dan silakan disampaikan ya bagaimana kajiannya terkait dengan metode analisis bahan kimia obat dalam jamu. Tentunya sesuai dengan peraturan ataupun persyaratan yang berlaku bahwa jamu ataupun obat tradisional tentunya tidak diperkenankan ya ditambahkan senyawa yang sintetik ataupun bahan kimia obat di dalamnya ya sesuai dengan klaimnya obat tradisional. Nah, namun faktanya di lapangan bahwa terdapat obat tradisional ya ataupun jamu yang di dalamnya ditambahkan dengan bahan kimia obat dengan alasan-alasan tertentu ya. Oleh karena itu ada suatu bentuk evaluasi ya terkait dengan mutu persyaratan keamanan dari obat tradisional tersebut berdasarkan peraturan yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, maka bagaimana caranya untuk menganalisis bahan kimia obat yang ditambahkan di dalam jamu tersebut? Kemudian metode apa yang bisa digunakan untuk menganalisis BKO dalam jamu tersebut? Dan tentunya prinsipnya ya, prinsip dari metode, alasan pemilihan metode. Dan kenapa BKO tersebut ditambahkan di dalam obat tradisional tersebut dan sebagainya ya. Nah, maka saya persilahkan kepada mahasiswa untuk menyampaikan hasil kajiannya dalam bentuk presentasi. Jadi langsung saja saya serahkan kepada mahasiswa dan silahkan dimoderatori juga oleh mahasiswa. Kemudian untuk siapa yang menyampaikan terlebih dahulu, silahkan nanti diatur bersama dengan timnya ya. Baik, silakan langsung saja saya persilahkan. Terima kasih atas partisipasi.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas farmasi Grade A 2019 akan mempresentasikan hasil kerja dari kami. Next. Di sini ada pemeriksaan kandungan bahan kimia obat atau BKO Prednison pada beberapa sediaan jamu rematik, disusun oleh reguler A dan reguler B. Next. Bab 1 pendahuluan. Nah, di sini ada jurnal rujukan yang kami acu. Next. Nah, latar belakang. Saat ini dunia farmasi dan kedokteran telah berkembang pesat sehingga sudah banyak dibuat dan dipakai berbagai jenis obat-obatan yang diproduksi oleh pabrik-pabrik farmasi. Obat-obatan yang diproduksi oleh pabrik-pabrik farmasi oleh karena sebagai besar bahan baku untuk pembuatan obat-obatan tersebut masih diimpor dari luar negeri. Khususnya maka mengakibatkan harganya menjadi mahal dan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu digalakkan penggunaan obat-obatan tradisional, khususnya yang dibuat dari ramuan tanaman. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, pengertian obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pengobatan tradisional sudah menjadi tradisi turun-temurun dan suatu karya dalam bidang kesehatan yang diwariskan oleh nenek moyang. Secara lebih detail, definisi jamu atau obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berhasiat obat yang sering disebut dengan bahan kimia obat atau BKO. BKO dalam obat tradisional inilah yang menjadi titik penjualan bagi produsen. Hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya mengkonsumsi bahan kimia obat secara tidak terkontrol, baik dosis maupun cara penggunaannya, atau bahkan semata-mata demi meningkatkan penjualan karena konsumen menyukai produk obat tradisional yang bereaksi cepat pada tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ini. Rematik merupakan kelompok penyakit reumatologi yang menunjukkan suatu kondisi nyeri dan kaku menyerang anggota gerak, yaitu sendi, otot, tulang, maupun jaringan sekitar sendi. Jamu atau obat tradisional yang mengandung steroid yang diberikan pada penyakit rematik, asma, radang usus, atau beberapa penyakit kanker dapat mempercepat osteoporosis. Obat-obatan yang mengandung steroid, misalnya prednison, prednisolon, kortison, biasa ditambahkan ke dalam obat tradisional. Prednison dosis tinggi atau penggunaan jangka panjang berisiko mengalami keropos tulang, di mana keropos tulang merupakan efek samping pengobatan steroid yang paling serius. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan oleh BPOM agar tidak beredar bahan kimia obat yang ditambahkan dalam jamu rematik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan kadar bahan kimia obat prednison yang terdapat pada beberapa sediaan jamu rematik. Tujuan berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi sediaan jamu yang mengandung bahan kimia obat prednison. Yang kedua, menentukan kadar prednison yang terdapat pada sediaan jamu secara KLT densitometri. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Next.
Untuk bagian pertama adalah tablet. Tablet merupakan sediaan padat kompak yang dibuat secara gempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis bahan obat atau lebih, dengan atau tambah zat tambahan. Tablet dapat berbeda-beda dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, ketebalan, dan daya hancurnya. Dan dalam aspek lainnya tergantung pada cara pemakaian tablet dan metode pembuatannya. Kebanyakan tablet digunakan pada pemberian obat-obatan secara oral, dan kebanyakan dari tablet ini dibuat dengan penambahan zat warna, pemberi rasa, lapisan dalam berbagai jenis. Tablet berdasarkan cara penggunaannya terdiri atas sublingual, bukal, atau melalui vagina, tidak boleh mengandung bahan tambahan seperti pada tablet yang digunakan secara oral. Next. Syarat tablet yang baik yang pertama memiliki kemampuan atau daya tahan terhadap pengaruh mekanis selama proses produksi, pengemasan, distribusi, dan penggunaan. Yang kedua, keseragaman zat aktif dalam bobot dan dalam kandungan tiap tablet. Yang ketiga, zat aktif yang dikandungnya tersedia secara hayati. Yang keempat, mempertahankan semua atribut fungsinya, termasuk stabilitas fisik, kimia, dan daya kerja sediaan tablet. Yang kelima, penampilannya elok dan harus memiliki bentuk, warna, karakteristik, dan penandaan lain yang diperlukan untuk identifikasi semua tablet. Next. Kelebihan dari sediaan tablet yang pertama adalah sediaannya lebih kompak. Yang kedua, biaya pembuatan lebih murah dan prosesnya lebih sederhana. Yang ketiga, pengemasan sediaan tablet lebih mudah. Yang keempat, mempunyai ketepatan dosis yang lebih terjamin, karena tiap tablet mempunyai ukuran tertentu dan merupakan sistem satuan dosis. Next. Yang kelima, sifat fisiknya stabil untuk jangka waktu penyimpanan yang lama. Aktivitas dari obat tersebut stabil sewaktu digunakan. Tablet juga dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak, yaitu dengan penambahan salut selaput gula. Yang ketujuh, cara pemberian yang mudah dan lebih praktis dibandingkan dengan sediaan lain. Yang kedelapan, efek yang ingin dihasilkan dapat diatur, yaitu dapat lepas lambat, extended release, entrik tablet, poros, dan sebagainya. Next. Selain kelebihan, tentunya tablet memiliki kekurangan. Yang pertama adalah menimbulkan kesulitan dalam terapi individual karena obat yang berbentuk tablet biasanya pahit dan terlalu besar. Yang kedua, waktu hancur lebih lama dibanding bentuk sediaan lain seperti yang berbentuk larutan, injeksi, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak dapat digunakan terhadap pasien yang dalam kondisi tidak sadar atau pingsan. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir adalah sasaran kadar obat dalam plasma lebih sulit tercapai. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, tablet selain mengandung bahan obat juga terdapat komponen eksipien tablet. Nah, bahan eksipien pertama yaitu ada bahan pengisi. Bahan pengisi atau diluen merupakan yang berfungsi untuk memperbesar volume massa agar mudah dicetak atau dibuat. Bahan pengisi ditambahkan jika zat aktifnya sedikit atau sulit dikempa. Misalnya laktosa, pati, kalsium fosfat di base, dan selulosa mikrokristal. Yang kedua ada bahan pengikat atau binder. Bahan pengikat atau binder berfungsi memberikan daya adhesi pada massa serbuk suatu granulasi serta menambahkan gaya kohesi pada bagian pengisi. Misalnya gum akasia, gelatin, sukrosa, povidon metil selulosa, CMCNA, pasta pati terhidrolisis, dan selulosa mikrokristal. Yang ketiga ada bahan penghancur atau disintegran. Bahan penghancur atau disintegran berfungsi untuk membantu hancurnya tablet saat ditelan agar tablet tersebut ketika sudah hancur akan cepat melepaskan kandungan zat aktifnya. Misalnya pati kentang, gom, turunan selulosa, avisel, asam alginat, dan NA-alginat. Next. Yang keempat, ada bahan pelicin atau lubrikan. Bahan pelincir atau lubrikan berfungsi untuk mempercepat aliran granul pada stempel dan cetakan, serta mengurangi gesekan antara tablet dan dinding cetakan selama proses pengempaan. Umumnya bersifat hidrofob, sehingga dapat menurunkan kecepatan disintegrasi dan disolusi tablet. Misalnya talkum 5%, magnesium stearat, asam stearat, dan pati jagung. Yang kelima ada gliden. Gliden berfungsi untuk meningkatkan kemampuan mengalir serbuk. Umumnya digunakan dalam metode kempa langsung tanpa proses granulasi. Misalnya silika pirogenik koloidal. Nah, komponen tablet juga terdapat adjuvan. Yang pertama bahan pewarna atau coloring agent yang berfungsi untuk meningkatkan nilai estetika atau penampilan luar fisik tablet atau sebagai identitas tablet suatu produk. Misalnya tartrazine, sunset yellow, red, atau blue.
Yang kedua ada bahan pengaroma atau flavor yang berfungsi untuk menutupi rasa dan bau zat berkhasiat yang tidak enak, atau misalnya tablet hisap penisilin. Biasanya digunakan untuk tablet yang penggunaannya lama di mulut. Misalnya macam-macam minyak atsiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang obat tradisional. Berikut ini jurnal acuan yang kami gunakan. Next. Obat tradisional. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan obat tradisional sebagai bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian ciri-ciri. Ciri-ciri dari obat tradisional yaitu bahan bakunya masih berupa simplisia yang sebagian besar belum mengalami standarisasi dan belum pernah diteliti. Banyak sediaan masih sederhana berupa serbuk, pil, seduhan, atau rajangan simplisia. Klaim khasiatnya masih berdasarkan data empiris. Obat tradisional sendiri dibagi menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Next. Persyaratan. Berdasarkan PKB POM nomor 32 tahun 2019, persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional terbagi menjadi persyaratan bahan baku dan persyaratan produk jadi. Persyaratan keamanan dan mutu bahan baku tercantum dalam Farmakope Herbal Indonesia atau Materia Medika Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan. Untuk bahan baku yang belum diatur dalam Farmakope Herbal Indonesia atau Medika Indonesia, persyaratan keamanan dan mutu yang digunakan dapat mengacu standar persyaratan farmakope negeri lain, referensi ilmiah yang diakui, dan atau data ilmiah yang sahih. Persyaratan keamanan dan mutu produk jadi berupa parameter uji. Parameter uji sebagaimana dimaksud ini meliputi organoleptik, kadar air, cemaran mikroba, aflatoksin total, cemaran logam berat, keseragaman bobot, waktu hancur, volume terpindahkan, penentuan kadar alkohol, dan atau pH. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Safira, saya izin melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya ada klasifikasi obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galinik, dan atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, seperti disebutkan dalam keputusan Kepala Badan POM, berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat, obat bahan alam Indonesia itu dikelompokkan secara berjenjang menjadi 3 kelompok, yaitu, next. Yang pertama, jamu atau empirical based herbal medicine. Jamu adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan atau cairan yang berisi seluruh bahan tambahan yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional pada umumnya. Jenis ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur yang disusun dari berbagai tanaman obat yang jumlahnya cukup banyak, berkisar antara 5-10 macam. Bahkan lebih golongan ini tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris. Jamu telah digunakan secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, yang mana telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. Yang selanjutnya ada obat herbal terstandar atau scientific based herbal medicine.
Obat herbal standar adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian galinik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, yang mana dibuktikan keamanan khasiatnya itu secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Nah, yang terakhir yaitu fitofarmaka atau clinical based herbal medicine. Fitofarmaka adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian galinik, atau campuran dari bahan tersebut yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan teman saya. Baik, selanjutnya ini jurnal rujukan yang kami pakai. Selanjutnya tentang prednison. Prednison merupakan obat golongan kortikosteroid yang digunakan sebagai obat rematik dan bertujuan untuk menghilangkan rasa nyeri secepat mungkin. Prednison merupakan obat golongan kortikosteroid yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit akut dan kronis, termasuk radang sendi, asma, penyakit alergi. Penggunaan obat prednison yang kurang tepat dapat menyebabkan muka bengkak, gangguan pencernaan, gangguan tulang dan otot, osteoporosis, gangguan hormon, depresi, insomnia, glaukoma, gangguan keseimbangan cairan, dan elektrolit tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini adalah jurnal rujukan yang kami gunakan. Nah, di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa bahan kimia yang sering ditambahkan ke dalam jamu salah satunya adalah obat golongan kortikosteroid sintetik. Hal ini dikarenakan karena kortikosteroid sintetik seperti prednison memiliki aksi farmakologi yang luas sehingga dapat digunakan dalam mengobati berbagai jenis penyakit seperti reumatik, ginjal, alergi, asma, mata, kulit, hati, dan lain-lain. Kemudian di samping itu, senyawa kortikosteroid sintetik memberikan efek perasaan nyaman dan segar, serta menambah nafsu makan, sehingga senyawa ini sangat memungkinkan bila ditambahkan pada jamu, terutama untuk jamu pegelinu, penambah stamina, dan penambah nafsu makan untuk meningkatkan khasiat jamu tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu monografi prednison. Prednison memiliki rumus molekul C21H26O5 dengan sinonim prednisonum dengan nama kimia 17-alfa,21 trihidroksipregna 1,4 diena 3,11,20 trion dengan berat molekul 360,45 gram per mol. Prednison memiliki pemerian serbuk hablur, putih atau hampir putih, tidak berbau, dan mula-mula tidak berasa, kemudian terasa pahit. Kelarutan prednison itu sangat sukar larut dalam air, sukar larut dalam etanol 95%, dalam kloroform, dalam dioksan, dan dalam metanol. Stabilitasnya yaitu stabil selama setidaknya 90 hari pada suhu 25 derajat Celcius, tidak ada perubahan dalam sifat organoleptik atau pH yang diamati untuk salah satu formulasi, dan penyimpanan prednison itu disimpan dalam wadah yang tertutup baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Ini jurnal yang saya gunakan. Next. Jadi, definisi kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau biasa kita kenal KLT merupakan cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murni dan mengetahui kuantitasnya. Yang menggunakan kromatografi juga merupakan analisis cepat yang memerlukan bahan sangat sedikit, baik penyerap maupun cuplikannya. KLT adalah metode kromatografi paling sederhana dan banyak digunakan.
peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemisahan dan analisis sampel dengan metode KLT cukup sederhana, yaitu sebuah bejana tertutup atau kita sebut chamber yang berisi pelarut dan plat atau lempeng KLT. Pengerjaan dengan KLT pada mulanya dilakukan dengan menotolkan sampel pada salah satu ujung fase diam atau lempeng KLT sehingga membentuk noda atau spot. Setelah kering, lempeng dicelupkan ke dalam chamber yang telah berisi fase dengan posisi noda di bawah dan sejajar di permukaan datar. Pemilihan fase diam dan fase yang tepat memvisualisasikan campuran komponen senyawa kimia pada sampel berimigrasi sesuai penggerakan fase gerak melalui fase diam dengan kecepatan yang berbeda-beda sehingga memberikan pemisahan yang sempurna. Proses penggerakan atau migrasi sampel disebut dengan pengembangan kromatogram atau elusi. Next. Berikutnya prinsip kromatografi lapis tipis. Yang pertama, pemisahan bergantung pada afinitas relatif senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. Yang kedua, senyawa di bawah pengaruh fase gerak atau didorong oleh aksi kapiler bergerak di atas permukaan fase diam. Selama pergerakan ini, senyawa dengan afinitas yang lebih tinggi ke fase diam bergerak perlahan, sementara yang lain bergerak lebih cepat. Dengan demikian, pemisahan komponen dalam campuran tercapai. Berikutnya yang ketiga, begitu pemisahan terjadi, masing-masing komponen divisualisasikan sebagai bintik-bintik pada tingkat perjalanan yang berbeda pada pelat. Sifat atau karakter mereka diidentifikasi dengan menggunakan teknik deteksi yang sesuai. Next. Ini gambar prinsip dari kromatografi lapis tipis. Next. Rumus kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis sebagai alat analisis yang baik digunakan karena kesederhanaannya, biaya relatif rendah, sensitivitas tinggi, dan kecepatan pemisahan. Pada penyelesaian pemisahan, setiap komponen muncul sebagai bintik-bintik yang dipisahkan secara vertikal. Setiap bintik dalam rumus penghitungan memiliki faktor retensi atau biasa kita kenal dengan RF, yang dinyatakan sebagai RF, jarak yang ditempuh sampel dibagi jarak yang ditempuh pelarut, di mana faktor yang mempengaruhi faktor retardasi adalah sistem pelarut, jumlah material terlihat, absorben, dan temperatur. Next. Berikutnya bagian-bagian dari KLT. Yang pertama ada plat KLT. Bisa dilihat sendiri pada layar dan gambar. Jadi plat KLT merupakan fase diam yang berfungsi sebagai penjerap. Bahan yang biasanya digunakan yaitu silika gel. Berikutnya ada glass beaker atau chamber sebagai wadah untuk menampung pelarut dan penyimpanan fase diam. Berikutnya ada glass arloji sebagai penutup chamber untuk menguapkan larutan solvent ke seluruh bagian chamber. Berikutnya ada garis pensil sebagai batas untuk menonjolkan sampel dan batas fase gerak untuk bergerak. Berikutnya ada pelarut sebagai fase gerak untuk menggerakkan eluen yang memiliki sifat polaritas yang mirip. Yang terakhir ada spot sebagai sampel dan larutan baku pembanding. Next. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikut ini adalah jurnal acuan yang kami gunakan. Next. Pertama yaitu pengertian KLT densitometri. KLT densitometri merupakan metode analisis instrumental yang didasarkan pada interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit yang merupakan bercak pada kromatografi lapis tipis. Densitometri dimaksudkan untuk analis kuantitatif analit dengan kadar kecil, yang sebelumnya dilakukan pemisahan dengan kromatografi lapis tipis. KLT densitometri adalah salah satu metode yang banyak digunakan untuk penetapan kadar bahan aktif. Penetapan kadar dengan menggunakan kombinasi KLT dan densitometer cukup ekonomis karena menggunakan fase geraknya sedikit, waktu yang relatif singkat, dan dapat dilakukan penetapan kadar beberapa sampel secara simultan. Berikutnya yaitu prinsip kerja KLT densitometri. Prinsip kerja dari KLT densitometri berdasarkan pada interaksi antara radiasi elektromagnetik sinar UV vis dengan analit yang merupakan noda pada plat. Radiasi elektromagnetik yang datang pada plat
diabsorpsi oleh analit. Radiasi elektromagnetik yang diabsorpsi oleh analit atau indikator plat dapat diemisikan berupa fluoresensi dan fosforesensi. Analisis KLT dengan densitometri dapat dilakukan dengan menggunakan metode absorpsi dan fluoresens. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah komponen alat KLT densitometri. Yang pertama, sumber radiasi. Ada tiga macam tergantung rentang panjang gelombang dan prinsip penentuan. Umumnya densitometri memberikan rentang panjang gelombang penentuan 200 sampai 630 nanometer. Lampu deuterium dipakai untuk pengukuran pada daerah cahaya tampak. Untuk penetapan dan pemadaman pendar dipakai lampu busur Hg bertekanan tinggi. Next. Yang kedua adalah monokromator. Untuk menghasilkan berkas radiasi dengan satu panjang gelombang, monokromator untuk radiasi ultraviolet, sinar tampak, dan inframerah adalah serupa, yaitu mempunyai celah atau slit, lensa, cermin, dan prisma atau grating. Terdapat dua macam monokromator, yaitu monokromator prisma Bunsen dan monokromator grating Cherney-Turney. Yang ketiga adalah detektor KLT densitometri menggunakan photomultiplier. Komponen di dalam photomultiplier atau tabung multiplier. Kemudian fotokatoda atau katoda metalik yang terbuat dari bahan logam multi alkali. Kemudian struktur dinoda berbentuk lempeng cekung dan anoda memiliki spektral sensitivitas 185 sampai 850 nanometer. Reference detektor berfungsi untuk mengalami sensitivitas atau kepekaan cahaya secara otomatis pada detektor pengukuran sehingga mendapatkan pancaran cahaya lampu yang tepat pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan berikut adalah jurnal yang digunakan. Boleh next. Oke, penetapan kadar dengan menggunakan kombinasi KLT dan densitometer atau KLT densitometri cukup ekonomis karena menggunakan fase gerak yang sedikit, waktu yang relatif singkat, dan dapat dilakukan penetapan kadar beberapa sampel secara simultan. Apabila dibandingkan dengan KCKT, maka metode KLT tidak ada batasan fase gerak yang harus digunakan. Sampel yang berupa suspensi atau keruh dapat langsung ditetapkan kadarnya dengan lebih cepat dan ekonomis serta memungkinkan penetapan kadar secara simultan. Metode KLT densitometri memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat menganalisa secara kuantitatif senyawa dalam campuran dengan waktu singkat, relatif sederhana dan murah, serta mudah dilaksanakan dan dapat digunakan pada kadar kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih Shelly. Untuk yang selanjutnya, kami mengambil dari jurnal ilmu dan teknologi pangan sebagai acuan. Next. Untuk yang pertama, ekstraksi dengan meserasi. Yang pertama ada definisi ekstraksi, metode atau teknik pemisahan yang dilakukan menyangkut distribusi suatu zat terlarut atau solut di antara dua fase cair yang tidak saling bercampur dikenal dengan metode ekstraksi. Metode ekstraksi ini dikembangkan oleh ahli kimia untuk mendapatkan senyawa dengan nilai kemurnian yang tinggi. Pada dasarnya, ekstraksi ini adalah proses pemisahan suatu zat dari campuran dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan itu harus mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Definisi ekstraksi itu sendiri adalah suatu proses pemisahan kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan ataupun hewan dengan menggunakan penyakit tertentu. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi zat aktif dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut yang diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian, sehingga memenuhi baku yang ditetapkan. Untuk secara garis besarnya, proses pemisahan secara ekstraksi ini terdiri dari 3 langkah dasar, yaitu yang pertama, penambahan sejumlah massa pelarut untuk dikontakkan dengan sampel, biasanya melalui proses difusi. Kemudian yang kedua, zat terlarut akan terpisah dari sampel dan larut oleh pelarut membentuk fase ekstrak
Yang ketiga, pemisahan fase ekstrak dengan sampel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu prinsip ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan yang melibatkan proses pemindahan satu atau lebih senyawa dari satu fase ke fase lain dan didasarkan pada prinsip kelarutan. Prinsip dasar ekstraksi yaitu mengambil keuntungan dari kelarutan zat yang berbeda untuk diekstraksi. Campuran senyawa yang akan diekstraksi dilarutkan dalam pelarut. Pelarut yang digunakan memiliki kemampuan untuk melarutkan senyawa yang diinginkan. Efektivitas ekstraksi suatu senyawa oleh pelarut sangat tergantung kepada kelarutan senyawa tersebut dalam pelarut, sesuai dengan prinsip like dissolve like, yaitu suatu senyawa akan terlarut pada pelarut dengan sifat yang sama. Pelarut yang bersifat polar diantaranya adalah etanol, metanol, aseton, dan air. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut yang didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam campuran. Biasanya, air dan yang lainnya pelarut organik. Syarat lain adalah pelarut organik harus memiliki titik didih jauh lebih rendah daripada senyawa terekstraksi, tidak mahal, dan tidak bersifat racun. Bahan yang akan diekstrak biasanya berupa bahan kering yang telah dihancurkan, biasanya berbentuk bubuk atau simplisia. Pada proses ekstraksi dengan pelarut, jumlah dan jenis senyawa yang masuk ke dalam cairan pelarut sangat ditentukan oleh jenis pelarut yang digunakan dan meliputi dua fase, yaitu fase pembilasan dan fase ekstraksi. Pada fase pembilasan, pelarut membilas komponen-komponen isi sel yang telah pecah pada proses penghancuran sebelumnya. Pada fase ekstraksi, mula-mula terjadi pembengkakan dinding sel dan pelonggaran kerangka selulosa dinding sel, sehingga pori-pori dinding sel menjadi lebar dan menyebabkan pelarut dapat mudah masuk ke dalam sel. Bahan isi sel kemudian terlarut dalam pelarut yang sesuai dengan tingkat kelarutannya, lalu berdifusi keluar akibat adanya gaya yang ditimbulkan karena perbedaan konsentrasi bahan terlarut yang terdapat di dalam dan di luar sel. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju ekstraksi adalah tipe persiapan sampel, waktu ekstraksi, jumlah sampel, suhu, dan jenis pelarut. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, boleh di next slide-nya. Nah, kemudian ada meserasi. Nah, meserasi ini merupakan metode ekstraksi dengan proses perendam bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Faktor-faktor meserasi diantaranya yaitu yang pertama ada waktu, yang kedua ada suhu, jenis pelarut, perbandingan bahan dan pelarut, serta ukuran partikel. Kelebihan dan kekurangan ekstraksi secara ekstraksi secara meserasi ini tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, yaitu beberapa kelebihan dari metode meserasi ini. Yang pertama yaitu peralatan yang digunakan sangat sederhana. Kedua, teknik pengerjaan relatif sederhana dan mudah dilakukan. Yang ketiga, biaya operasional relatif rendah. Yang empat, dapat digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang bersifat termolabil karena meserasi ini dilakukan tanpa pemanasan. Kelima, proses ekstraksi lebih hemat penyari. Kemudian ada pun kekurangan dari metode meserasi itu sendiri. Yang pertama yaitu kerugian utama dari metode ini adalah memerlukan banyak waktu. Kedua, proses penyariannya sering tidak sempurna.
karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50%. Kemudian kekurangannya yaitu pelarut yang digunakan cukup banyak. Kemudian kemungkinan besar ada beberapa senyawa yang hilang saat ekstraksi. Dan kemudian kekurangan kelima yaitu beberapa senyawa sulit diekstraksi pada suhu kamar. Dan kekurangan yang terakhir yaitu penggunaan pelarut air akan membutuhkan bahan tambahan seperti pengawet yang diberikan pada awal ekstraksi. Nah, penambahan pengawet ini dimaksudkan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3 yaitu metodologi. Next. Berikut ini jurnal yang digunakan pada metodologi, ada jurnal rujukan ekstraksi sampel, identifikasi KLT, pembuatan larutan baku dan sampel, serta penentuan kadar. Kemudian juga ada jurnal rujukan preparasi sampel. Next. Berikut ini alat dan bahan yang digunakan, adapun alat itu terdiri dari chamber, gelas kimia, lempeng KLT, mikropipet, pipet volume, saringan, sinar UV, sonikator, wadah. Adapun bahan yang digunakan yaitu etanol 96%, kemudian kloroform banding etil asetat 1:9, kemudian metanol, pembanding prednisolon, dan sampel jamu. Next. Berikut ini adalah cara ekstraksi sampel secara maserasi dan penguapan ekstrak. Tahapan pertama, ditimbang sampel jamu A kurang lebih 1 gram dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Yang kedua, ditambahkan etanol 96% kurang lebih 20 ml dan disonikasi selama 20 menit. Yang ketiga, disaring dan ditampung ekstrak cair dari sampel jamu dan dilakukan triplo. Yang keempat, dilakukan perlakuan yang sama untuk masing-masing sampel jamu B, C, D, dan E. Yang kelima, diuapkan ekstrak etanol cair sampel jamu rematik A, B, C, D, dan E dengan cara diangin-anginkan sehingga diperoleh ekstrak etanol kental jamu A, B, C, D, dan E. Next. Selanjutnya ada identifikasi KLT. Yang pertama, ditotalkan ekstrak etanol jamu A dan senyawa pembanding prednison pada lempeng KLT dengan ukuran 4 x 7 cm. Yang kedua, dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluin kloroform etil asetat 1:9. Yang ketiga, diangkat dan dikeringkan setelah eluin mencapai batas tanda. Kemudian yang keempat, diamati noda pada kromatogram yang dihasilkan di bawah sinar ultraviolet UV pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Yang kelima, dibandingkan noda yang terdapat pada senyawa pembanding dengan ekstrak jamu dan perhatikan ada tidaknya kesamaan pada penampakan noda dan dihitung nilai RF-nya. Kemudian yang keenam, dilakukan perlakuan yang sama untuk sampel jamu B, C, D, dan E. Next. Yang selanjutnya ada pembuatan larutan baku prednisolon. Yang pertama, ditimbang prednison sebanyak 10 mg dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Yang kedua, ditambahkan metanol dengan konsentrasi 1000 ppm ke dalam labu ukur hingga tanda batas. Yang ketiga, digojok hingga homogen. Selanjutnya diambil 2,5 ml larutan tersebut dan dimasukkan ke dalam labu ukur 5 ml. Selanjutnya ditambahkan metanol hingga tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi 500 ppm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu preparasi sampel. Yang pertama diambil beberapa bungkus jamu, kemudian dicampur dan ditimbang. Yang kedua diambil beberapa bagian jamu yang telah dicampur. Yang ketiga dimasukkan dalam labu Erlenmeyer dan ditimbang kembali. Kemudian tahap pembuatan larutan sampel, yang pertama ditimbang sebanyak 10 mg sampel jamu A, B, C, D, dan E, hasil maserasi masing-masing. Kemudian yang kedua dilarutkan dengan 10 ml etanol 96%. Yang ketiga dipipet sebanyak 1 ml dan dilarutkan dengan 10 ml etanol 96%. Next. Langkah penentuan kadar prednison pada sampel. Yang pertama, disiapkan lempeng KLT dengan ukuran 12 x 10 cm dengan tepi atas ditandai 0,5 cm dan tepi bawah ditandai 1 cm. Kemudian ditotalkan larutan baku konsentrasi 500 ppm menggunakan mikropipet sebanyak 1 mikroliter, 2 mikroliter, 3 mikroliter, 4 mikroliter, dan 5 mikroliter. Kemudian yang ketiga ditotalkan ekstrak cair jamu A, B, C, D, dan E menggunakan mikropipet sebanyak 2 mikroliter pada lempeng KLT yang sama. Kemudian yang keempat, dielusi lempeng dalam chamber yang berisi kloroform
banding etil asetat 1:9. Kemudian diamati noda yang terpisah dengan lampu UV 256 nanometer dan diukur dengan KLT densitometri pada panjang gelombang maksimum 254 nanometer. Kemudian dilakukan analisis terhadap hasil scan. Selanjutnya adalah evaluasi hasil pengukuran. Di samping adalah jurnal rujukan yang kami gunakan dari jurnal analisis formasi. Hasil sampel jamu A dinyatakan positif mengandung prednison dikarenakan nilai RF sampel jamu dan nilai RF baku pembanding prednison bernilai sama, di mana nilai RF didapat dari perbandingan antara jarak titik pusat kontak dari titik awal dengan jarak garis depan dari titik awal. Apabila angka RF larutan uji sama atau mendekati RF larutan baku pembanding atau selisih angka RF larutan uji dengan larutan pembanding kurang dari sama dengan 0,05 dan warna kedua bertak sama, maka dapat disimpulkan bahwa sampel positif mengandung senyawa yang sama dengan baku pembanding. Sedangkan jika angka RF larutan uji tidak sama atau tidak mendekati angka RF larutan pembanding, atau selisih angka RF larutan uji dengan larutan pembanding lebih dari 0,05, dan kedua warna bertak tidak sama, maka sampel tidak mengandung senyawa yang sama dengan baku pembanding. Selanjutnya, pengukuran kadar prednison pada sampel jamu A tersebut dilakukan dengan menggunakan alat KLT densitometri dan diperolehlah persamaan kurva kalibrasi berupa Y sama dengan Bx plus A. KLT densitometri digunakan untuk menentukan kadar senyawa dengan cara noda yang terpisah pada plat KLT tersebut dimasukkan ke dalam instrumen yang kadarnya ditentukan berdasarkan hubungan area under curve atau AUC masing-masing noda pada plat. Kesamaan kurva kalibrasi merupakan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X dinyatakan dengan kadar yang diperoleh, sedangkan sumbu Y merupakan luas area atau AUC, atau serapan yang diperoleh dari hasil pengukuran sehingga kesamaan radiasi linear dari kurva kalibrasi yang diperoleh adalah Y sama dengan 13,65X plus 1046 dengan koefisien korelasi R sama dengan 0,940. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada evaluasi hasil pengukuran. Masih lanjutannya, yaitu di mana nilai koefisien relasi atau R merupakan nilai atau korelasi yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antara dua variabel dan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kedua variabel tersebut. Nilai R yang mendekati 1 menunjukkan taraf kepercayaan sangat kuat antara dua variabel dan grafik yang terbentuk linier. Diperolehnya garis lurus pada kurva kalibrasi artinya hukum Lambert-Witt terpenuhi, di mana kadar prednison pada jamu A dapat dihitung dengan memasukkan data luas areanya ke dalam nilai Y dari regresi linier. Selanjutnya, berikut ini ada jurnal rujukan untuk analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis untuk melakukan identifikasi elemen, spesies, dan atau senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel. Analisis kualitatif berkaitan dengan cara untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu analisis yang dituju dalam suatu sampel. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu. Komponen-komponen pada kromatografi akan dipisahkan antara dua buah fase, yaitu fase diam dan fase gerak, di mana fase diam akan menahan komponen campuran, sedangkan fase gerak akan melarutkan atau komponen campuran. Kemudian komponen yang mudah tertahan pada fase diam akan tertinggal, sedangkan komponen yang mudah larut dalam fase gerak akan bergerak lebih cepat. Analisis kualitatif dengan KLT dilakukan dengan larutan uji ditopelkan pada fase diam, yang bisa berupa lempeng KLT dengan ukuran 4 kali 7 cm. Lalu ditotolkan juga larutan baku dengan jarak tertentu pada masing-masing totolan pada titik penotolan di lempeng KLT yang berperan sebagai fase diam.
Kemudian lempeng KLT tersebut dimasukkan ke dalam bejana kromatografi yang berisi fase gerak yang berupa kloroform dan etil asetat dengan perbandingan 1:9. Elusi dilakukan sampai batas yang telah ditentukan. Kemudian lempeng tersebut dikeluarkan dan diangin-anginkan. Kemudian kromatogram yang dihasilkan diamati nodanya di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Dibandingkan noda yang terdapat pada senyawa pembanding dengan eksos jamu, dan perhatikan ada tidaknya kesamaan pada penampakan noda, lalu hitung nilai RS-nya. Selanjutnya, berikut ini ada jurnal rujukan untuk analisis kuantitatif. Baik, selanjutnya. Analisis kuantitatif itu bertujuan untuk mengukur ataupun menghitung kadar komponen hasil pemisahan. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu. Adapun uji kuantitatif dalam praktikum ini dilakukan dengan menggunakan alat KLT densitometri. Kromatografi lapis tipis atau KLT densitometri merupakan metode analisis yang dapat menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif senyawa dalam campuran dengan waktu singkat dan dapat digunakan pada kadar kecil. Instrumen KLT densitometri dilengkapi dengan suatu perangkat optik, sumber cahaya, dan detektor seperti halnya spektrofotometer. Dalam pengerjaannya, harus diperhatikan cara penotolan sampel ekstrak dan volume yang ditotalkan harus sama. Dari larutan standar diperoleh hasil panjang gelombang maksimal, persamaan kurva baku, dan nilai R. Persamaan kurva baku digunakan untuk menghitung kadar prednison di dalam sampel. Hasil penotolan pada KLT yang mempunyai RF sama, kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometri UV vis dengan panjang gelombang maksimum yaitu 254 nanometer, dan pada panjang gelombang inilah didapatkan data absorbansi yang maksimum. Data absorbansi yang diperoleh kemudian dicari kadarnya menggunakan persamaan kurva baku. Persamaan kurva kalibrasi merupakan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X dinyatakan dengan konsentrasi yang diperoleh, sedangkan sumbu Y merupakan absorbansi atau serapan yang diperoleh dari hasil pengukuran. Pada pengujian ketepatan yang dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau recovery, analit yang ditambahkan, akurasi hasil analisis sangat tergantung kepada sebaran alat sistematik di dalam keseluruhan analisis. Nilai recovery menunjukkan kemampuan metode untuk memberikan ketepatan pengukuran terhadap analis berdasarkan angka perolehan kembali. Baik, berikutnya ada teknik kuantifikasi, di mana teknik kuantifikasi adalah teknik yang digunakan pada instrumental untuk menganalisis kadar dari kandungan senyawa organik. Determinasi kuantitatif suatu komponen organik itu didasarkan pada perbandingan respon instrumental dari suatu senyawa yang tidak diketahui dengan kalibrasi. Kalibrasi disiapkan dengan referensi standar yang diketahui memiliki kemurnian yang tinggi. Beberapa teknik kuantifikasi yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode standar eksternal, metode standar internal, dan metode standar adisi. Baik, selanjutnya. Pada praktikum kali ini menggunakan teknik kuantifikasi, yaitu metode standar eksternal. Metode standar eksternal merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan konsentrasi senyawa yang tidak diketahui konsentrasinya dalam suatu sampel dengan menggunakan plot kalibrasi baku eksternal. Dalam praktikum ini, senyawa yang ingin diketahui konsentrasinya yaitu senyawa prednison yang terkandung dalam suatu sampel jamu yang akan diketahui konsentrasinya menggunakan standar eksternal prednison yang sudah diketahui konsentrasinya. Larutan-larutan kurva baku eksternal disiapkan dan dianalisis secara terpisah dari kromatogram senyawa tertentu yang ada di dalam sampel. Pembuatan larutan standar kuantitatif prednison yaitu dengan melarutkan 10 mg prednison standar dengan 10 ml metanol.
Sehingga diperolehlah larutan standar kuantitatif prednison dengan konsentrasi 1000 ppm. Setelah itu, larutan baku standar tersebut diencerkan dengan dipipet 2,5 ml, kemudian etkan dengan metanol 5 ml, sehingga diperoleh konsentrasi 500 ppm. Setelah itu, disiapkan larutan sampel A, B, C, D, E. Hasil maserasi masing-masing ditimbang sebanyak 10 mg. Kemudian dilarutkan dengan etanol 96%. Kemudian dipipet 1 ml, lalu dilarutkan dengan 10 ml etanol 96%. Kemudian dilakukan penetapan kadarnya menggunakan KLT densitometri dengan cara ditotalkan larutan baku 500 ppm dengan konsentrasi 1 mikroliter, 2 mikroliter, 3 mikroliter, 4 mikroliter, dan 5 mikroliter. Kemudian totalkan juga masing-masing sampel sebanyak 2 ml. Kemudian lakukan elusi. Setelah itu noda yang terpisah dideteksi dengan UV 254 nanometer dan diukur dengan KLT densitometri pada panjang gelombang maksimum 254 nanometer. Setelah itu dilakukan perhitungan kadar pada masing-masing nilai absorbansi pada tiap sampel dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu persen kadar sama dengan kadar dengan satuan mikrogram per mili dikali volume dengan satuan mililiter dikali faktor pengencer dikali 10 pangkat min 6 dengan satuan gram per mikrogram dikali 100%. Kemudian hasilnya dibagi dengan berat sampel dengan satuan gram. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu perhitungan. Ini jurnal rujukannya. Selanjutnya, perhitungan yang pertama yaitu pembuatan larutan baku prednison, yang mana diketahui massa seberat 10 mg, volume 10 mili, faktor pengencer yaitu 5 per 2,5, 2. Kemudian dicari ppm-nya 10 mg per 0,01 liter sama dengan didapat 1000 ppm. Kemudian dilakukan pengenceran lagi, yaitu M kali V sama dengan M kali V, yaitu 1000 ppm dikali 2,5 sama dengan M2 kali 5. Didapatkan M2 sama dengan 500 ppm. Next. Kemudian yang kedua, pembuatan larutan sampel, yang mana didapatkan 1000 ppm, kemudian dilakukan pengenceran, didapatkan M2 sama dengan 1100 ppm. Selanjutnya itu C, persamaan regresi linier. Setelah didapatkan kurva baku seperti yang dilihat pada gambar, didapatkan persamaan regresi liniernya yaitu Y sama dengan 13,65X ditambah 1046. Dengan nilai A sama dengan 1046, nilai B sama dengan 13,65, dan nilai R-nya sama dengan 0,940. Next. Selanjutnya itu perhitungan penetapan kadar prednison pada sampel. Didapatkan luas areanya itu 7.535,5 dengan persamaan regresi linier yaitu Y sama dengan 13,65X ditambah 1046. Sehingga 7.535,5 sama dengan 13,65X ditambah 1046. Sehingga didapatkan kadarnya yaitu X sama dengan 475,421 mikrogram per mililiter. Dan perhitungan persen kadar prednison yaitu dengan rumus persen sama dengan konsentrasi dikali volume sampel dikali faktor pengenceran dikali 10 pangkat min 3 dikali 100% per bobot sampel dalam miligram. Sehingga didapatkan persen kadar prednison yaitu 4,7542%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Untuk bab 4, hasil dan pembahasan. Next. Berikut ini jurnal yang kami gunakan untuk hasil. Next. Berikut hasil identifikasi prednison dengan metode KLT. Yang pertama, untuk nilai RF sampel yang digunakan yaitu ada jamu A, B, C, D, dan E. Untuk pada panjang gelombang 254 nanometer untuk jamu A, didapatkan nilai RF-nya sebesar 0,65 dengan warna noda warna ungu. Untuk panjang gelombang 366 nanometer dan warna noda untuk jamu A tidak didapatkan. Selanjutnya, untuk jamu B, didapatkan nilai RF-nya 0,91 dan warna nodanya berwarna kuning. Begitu juga pada, untuk pada kedua panjang gelombang. Kemudian untuk jamu C, didapatkan nilai RF sampelnya 0,95 dengan warna noda warna kuning pada kedua panjang gelombang. Jamu D, nilai RF-nya 0,91 dan berwarna kuning untuk kedua panjang gelombang. Dan jamu E, nilai RF-nya untuk jamu D yang kedua didapatkan 0,95 dan berwarna kuning untuk kedua panjang gelombang. Dan jamu E, nilai RF-nya pada kedua panjang gelombang didapatkan 0,91 dan berwarna kuning. Next. Untuk nilai RF pembandingnya pada semua sampel sama, yaitu didapatkan sebesar 0,65 dan warna nodanya berwarna ungu pada panjang gelombang 254 nanometer. Seperti yang sebelumnya, jamu A didapatkan nilai RF-nya sama dengan nilai RF pembanding yaitu 0,65 sehingga jamu A didapatkan positif mengandung prednison. Next. Hasil identifikasi prednison pada beberapa jamu rematik secara KLT densitometri. Di sini untuk sampel A, nilai RF-nya 0,63 dengan luas area 535,5. Lalu kadar prednisonnya dalam mikrogram per mililiter yaitu 475,421 dan kadar prednison dalam persennya yaitu 4,7542. Next. Grafik kurva prednison secara KLT densitometri. Di sini dapat dilihat untuk grafiknya sendiri. Di sini didapatkan persamaan Y sama dengan 13,65X ditambah 1045 dengan nilai R 0,940. Next. Panjang gelombang prednison pada jamu rematik secara KLT densitometri. Untuk keterangannya, prednison 1 mikroliter pada 202 nanometer, prednison 2 mikroliter atau 200 nanometer, prednison 3 mikroliter atau 200 nanometer, prednison 4 mikroliter atau 200 nanometer, prednison 5 mikroliter atau 200 nanometer. Next. Profil hasil KLT densitometri dapat dilihat pada layar PPT. Next. Berikut jurnal acuan yang kami pakai untuk hasil yang pertama yaitu rematik dan prednison. Next. Rematik dan prednison. Jamu atau obat tradisional yang mengandung steroid biasanya diberikan pada penderita penyakit rematik, asma, dan radang usus. Rematik termasuk dalam kelompok penyakit reumatologi yang menunjukkan suatu kondisi dengan nyeri dan kaku yang menyerang anggota gerak, yaitu sendi, otot, tulang, maupun jaringan sekitar sendi. Keluhan utama penyakit rematik adalah nyeri dan pegal-pegal, sehingga penyakit ini sangat mengganggu aktivitas penderita, terutama aktivitas yang memerlukan gerak tubuh. Secara umum, pengobatan rematik dapat menggunakan obat antiinflamasi golongan non-steroid, golongan kortikosteroid.
Prednison merupakan obat golongan kortikosteroid. Prednison ini digunakan sebagai obat rematik yang bertujuan untuk menghilangkan rasa nyeri secepat mungkin. Dosis prednison yang biasa diberikan sebagai obat rematik yaitu 20 sampai kurang lebih 4 mg per hari selama 3 hari. Dosis kemudian diturunkan secara bertahap selama 1 sampai kurang lebih 2 minggu. Prednison dosis tinggi atau jangka panjang berisiko mengalami keropos tulang. Keropos tulang ini mungkin merupakan efek samping pengobatan steroid yang paling serius. Pada orang-orang yang menerima prednison dengan dosis harian sebesar 7,5 mg atau lebih. Risiko patah ruas tulang belakang 5 kali lebih tinggi ketimbang orang-orang yang tidak menerima steroid. Makin tinggi dosis dan makin lama pemakaian, risiko osteoporosis makin besar. Penggunaan obat prednison yang kurang tepat dapat menyebabkan muka bengkak, gangguan pencernaan, gangguan tulang dan otot, osteoporosis, gangguan hormon, depresi, insomnia, glaukoma, gangguan keseimbangan cairan, dan elektrolit tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Lala. Baik, di sini nih terdapat 2 jurnal, yaitu yang pertama pembuatan pewarna makanan dari kulit buah manggis dengan proses ekstraksi dan optimasi ekstraksi oleoresin pala atau Myristica fragrans Hout asal Maluku Utara menggunakan Response Surface Methodology atau RSM. Next. Yang pertama itu penguapan ekstrak. Ekstrak etanol cair sampel jamu pada praktikum diuapkan dengan cara diangin-anginkan sehingga diperoleh ekstrak etanol kental jamu A, B, C, dan E. Ekstrak hasil ekstraksi harus dilakukan pemurnian karena masih mengandung impurities yang tidak diinginkan. Pemurnian ekstrak dapat dilakukan dengan metode distilasi, evaporasi, dan pengeringan. Pada metode evaporasi dapat dilakukan dengan menggunakan vacuum rotary evaporator dengan suhu, tekanan, waktu, dan volume pelarut tertentu. Penguapan dihentikan apabila pelarut tidak meneteskan lagi atau ekstrak sudah mengental. Evaporasi pada prinsipnya mempunyai 2 fungsi, yaitu merubah panas dan memisahkan uap yang terbentuk dari bahan cair. Kemudian metode distilasi dilakukan untuk penguapan sebagian dari pelarut dan air yang terkandung di dalam bahan hasil ekstraksi agar didapatkan larutan zat cair pekat yang konsentrasinya lebih tinggi. Distilasi dibutuhkan jika suatu bahan hasil ekstraksi mempunyai 2 senyawa atau lebih titik didihnya yang berdekatan. Kemudian pengeringan merupakan proses mengurangi kadar air bahan sampai batas di mana perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan terhambat atau terhenti. Pengeringan dapat dilakukan dengan pengeringan alami atau dengan cara dianginkan maupun buatan dengan cara di oven. Next. Berikut jurnal acuan yang kami gunakan. Next. Masuk ke metode maserasi. Next. Oke, maserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi antara lain yaitu waktu, suhu, jenis pelarut, perbandingan bahan dan pelarut, dan ukuran partikel seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Next. Ekstraksi dengan metode maserasi memiliki kelebihan yaitu terjaminnya zat aktif yang diekstrak tidak akan rusak. Pada saat proses perendaman, bahan akan terjadi pemecahan dinding sel dan membran sel yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan antara luar sel dengan bagian dalam sel sehingga metabolit sekunder yang ada di dalam sitoplasma akan pecah dan terlarut pada pelarut organik yang digunakan. Next. Udah masuk ke penjabaran dari cara kerja. Next.
Oke, ekstraksi sampel secara maserasi. Dalam melakukan ekstraksi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan semua sampel dalam melarutkan 1 gram setiap sampel dengan etanol 96% sebanyak 20 ml di dalam gelas kimia. Kemudian disonifikasi agar sampel itu larut dengan baik di dalam pelarutnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah disaring dan ditampung ekstrak cairnya. Kemudian setelah dilakukan maserasi, hal yang harus dilakukan yaitu penguapan ekstrak. Setelah disaring, ekstrak cair yang didapat itu dilakukan penguapan dengan cara diangin-anginkan agar dapat diperoleh ekstrak kentalnya. Ekstrak kental yang didapat akan digunakan sebagai sampel dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis untuk melihat apakah di dalam sampel jamu tersebut mengandung senyawa prednison. Next. Berikut ada 3 jurnal lainnya yang kami gunakan sebagai referensi. Next. Untuk mengetahui adanya kandungan prednison dalam jamu rematik, dilakukan pengujian kualitatif dan kuantitatif. Adapun uji kualitatifnya yaitu dengan menggunakan lempeng KLT. Metode KLT digunakan karena metode KLT ini memiliki mekanisme kerja dan pemisahan senyawa berdasarkan adsorpsi dan koefisien partisi, di mana pelarut yang bersifat polar akan berikatan dengan senyawa yang bersifat polar dan sebaliknya. Kemudian semakin dekat kepolaran antara senyawa dengan eluen, maka senyawa akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Kemudian metode ini sering digunakan karena mudah serta murah dalam pelaksanaannya. Selain itu, KLT fase gerak yang digunakan tidak ada batasannya. Sampel suspense atau keruh dapat ditetapkan kadarnya secara langsung, cepat, dan memungkinkan terjadinya secara simultan. Kemudian metode KLT juga lebih mudah serta murah dalam pelaksanaannya dan sederhana penggunaan peralatannya. Kemudian identifikasi kromatografi lapis tipis dilakukan dengan cara ditotolkan ekstrak etanol jamu dan senyawa pembanding prednison pada lempeng KLT dengan ukuran 4x7 cm. Tujuan ditotolkannya sampel dan senyawa pembanding ini adalah untuk mendapatkan hasil bercak yang terdeteksi pada alat KLT. Kemudian dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluen dengan perbandingan kloroform berbanding etil asetat dengan perbandingan 1:9, di mana eluen dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluen dengan yang di mana eluen itu bersifat semipolar. Kemudian eluen mencapai batas tanda, angka, dan dikeringkan. Kemudian kromatogram yang dihasilkan itu diamati nodanya di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Pada UV 254 nanometer lempeng akan berfluoresensi, sedangkan sampel akan tampak berwarna gelap. Lalu penampakan noda pada lampu UV 254 nanometer adalah karena adanya daya interaksi antara sinar UV dengan indikator fluoresensi yang terdapat pada lempeng. Fluoresensi cahaya yang tampak merupakan emisi cahaya yang dipancarkan oleh komponen tersebut ketika elektron yang tereksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih penting kemudian kembali ke keadaan semula sambil melepaskan energi. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada UV 366 nanometer, noda akan berfluoresensi dan lempeng akan berwarna gelap. Penampakan noda pada lampu UV 366 nanometer adalah karena adanya daya interaksi antara sinar UV dengan gugus kromofor yang tahan oleh oksokrom yang ada pada noda tersebut. Fluoresensi cahaya yang tampak merupakan emisi cahaya yang dipancarkan oleh komponen ketika elektron yang tereksitasi dan tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi, kemudian kembali ke keadaan semula sambil melepaskan energi, sehingga noda yang tampak pada lampu UV 366 terlihat terang, karena silika gel yang digunakan tidak berfluoresensi pada sinar UV 366 nanometer. Dalam metode kromatografi lapis tipis, untuk mengidentifikasi prednison dalam jamu rematik dapat
diamatik kromatogram berdasarkan perbandingan nilai RF dari masing-masing sampel dengan nilai RF baku pembanding prednison. Nilai RF dapat dijadikan bukti dalam identifikasi senyawa. Bila nilai RF memiliki nilai RF digunakan pembandingnya, nilai RF merupakan perbandingan jarak yang ditempuh elemen dan fase gerak pada 4 KLT. Nilai RF digunakan sebagai nilai perbandingan relatif antar sampel. Senyawa yang memiliki RF yang lebih besar berarti memiliki kepolaran yang rendah. Begitu juga sebaliknya, jika RF terlalu tinggi, maka kepolaran elemen harus dikurangi. Sebaliknya jika RF terlalu rendah, maka kepolaran elemen harus ditambah. Warna bercak dari masing-masing sampel dan baku pembanding dapat dilihat di bawah lampu UV 254 nanometer. Pada lampu UV 254 nanometer, prednison berwarna ungu dengan nilai RF 0,65. Yang positif mengandung prednison dapat dilihat dari nilai RF-nya. Nilai RF noda sampel dengan nilai RF prednison untuk sampel jamu A pada lampu UV 254 nanometer menunjukkan noda berwarna ungu dengan nilai RF 0,65 dan pada lampu UV 366 nanometer tidak terdapat noda. Sedangkan untuk sampel jamu B pada lampu UV 254 nanometer terdapat noda berwarna kuning dengan nilai RF 0,91 dan pada lampu UV 366 nanometer terdapat noda warna kuning dengan nilai RF 0,91 untuk sampel jamu C. Pada lampu UV 254 nanometer terdapat noda berwarna kuning dengan nilai RF 0,95 dan pada lampu UV 366 nanometer juga terdapat noda warna kuning dengan nilai RF 0,95. Next. Sedangkan untuk sampel jamu D pada lampu UV 254 nanometer terdapat noda berwarna kuning dengan nilai RF 0,91 dan 0,95, begitupun juga pada lampu UV 366 nanometer terdapat noda berwarna kuning dengan nilai RF 0,91 dan 0,95 dan untuk sampel jamu E pada lampu UV 254 nanometer terdapat noda berwarna kuning dengan nilai RF 0,91, begitupun pada lampu UV 366 nanometer terdapat noda berwarna kuning dengan nilai RF 0,91. Berdasarkan hal tersebut, sampel jamu yang positif mengandung prednison adalah sampel jamu A, karena memiliki nilai RF dan warna noda yang sama dengan prednison, yang dengan nilai RF 0,65 dan noda berwarna ungu. Next. Berikut jurnal yang kami pakai, yaitu jurnal validasi metode analisa penetapan kadar epigalokatekin galat dengan KLT densitometri dan pemeriksaan kandungan bahan kimia obat prednison pada beberapa sediaan jamu rematik. Next. Dilakukan penetapan kadar terhadap analisis bahan kimia obat prednison. Penetapan kadar termasuk uji kualitatif dalam analisis. Alat yang digunakan yaitu dengan menggunakan alat KLT densitometri. Karena KLT densitometri merupakan metode analisis yang dapat menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif senyawa dalam campuran dengan waktu singkat dan dapat digunakan pada kadar kecil. Penentuan kuantitatif analit dilakukan dengan cara membandingkan luas area noda analit dengan luas area noda standar pada fase diam yang diketahui konsentrasinya atau menghitung densitas noda analit dan membandingkan dengan densitas noda standar. Kondisi analisis pada KLT densitometri sebelum dapat digunakan dalam proses analisis perlu dilakukan optimasi. Optimasi dilakukan agar didapatkan hasil pengukuran yang akurat. Next. Penetapan kadar prednison pada sampel menggunakan KLT densitometri diawali dengan pembuatan larutan baku prednison. Larutan baku dibuat sebagai pembanding untuk memastikan bahwa sampel jamu mengandung bahan obat prednison yang selanjutnya dapat ditentukan kandungan kadarnya. Selain itu, larutan baku sangat diperlukan untuk mendapatkan kurva baku sehingga linearitas pengukuran dapat divalidasi. Pembuatan pembanding menggunakan prednison sebanyak 10 mg yang kemudian dilarutkan dengan 10 ml metanol untuk mendapatkan konsentrasi baku induk 1000 ppm. Baku induk diencerkan kembali dengan mengambil larutan tersebut 2,5 ml dan dicukupkan hingga 5 ml metanol sehingga konsentrasi
yang digunakan untuk analisis sebesar 500 ppm. Selanjutnya, larutan baku tersebut siap untuk ditotolkan pada lempeng KLT. Next. Berikut jurnal yang terlampir. Next. Pembuatan larutan sampel. Sampel jamu A, B, C, D, dan E dari hasil maserasi masing-masing ditimbang sebanyak 10 mg, kemudian dilarutkan dengan 10 ml etanol 96%. Pelarut etanol digunakan karena etanol merupakan pelarut yang cocok dengan sampel, dan juga pelarut ini bersifat polar universal dan mudah didapat. Selain itu, etanol memiliki absorpsi yang baik serta zat mengganggu yang larut terbatas. Selanjutnya dipipet 1 ml larutan tadi dan dilarutkan dengan 10 ml etanol 96% lagi, sehingga faktor pengenceran yang didapatkan 10 kali. Next. Dilakukan penentuan kadar prednison pada sampel yang masih menggunakan instrumen KLT. Densitometri dalam pengerjaannya harus diperhatikan cara penotolan sampel ekstrak dan volume yang ditotolkan harus sama. Pengerjaannya hampir sama dengan metode KLT. Hanya saja ukuran lempeng yang digunakan yaitu 12 x 10 cm dengan tepi atas ditandai 0,5 cm dan tepi bawah ditandai 1 cm. Dari larutan baku dengan konsentrasi 500 ppm, kemudian ditotolkan dengan menggunakan mikropipet dengan variasi konsentrasi 1, 2, 3, 4, dan 5 mikroliter. Kemudian ekstrak cair jamu A, B, C, D, dan E ditotolkan dengan menggunakan mikropipet sebanyak 2 mikroliter pada lempeng KLT yang sama. Lempeng dielusi dalam chamber yang berisi kloroform banding etil asetat dengan 1:9. Penggunaan dua pelarut yang berbeda bertujuan untuk membandingkan dalam pelarut mana senyawa dapat terelusi sempurna atau agar mendapatkan kepolaran yang diinginkan. Noda yang terbisa diamati dengan lampu UV 254 nanometer. Analisis prednison secara KLT densitometri pada panjang gelombang maksimum 254 nanometer sehingga noda dapat memberikan fluoresensi pada sinar tampak, di mana umumnya mengandung gugus kromofor. Pada panjang gelombang maksimum 254 diperoleh nilai RF. Nilai RF perlu diketahui sebab polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solut. Fase gerak yang memiliki polaritas yang rendah akan meminimalkan serapan komponen terhadap campuran pelarut sehingga harga RF akan meningkat secara signifikan. Diperoleh nilai RF untuk pembanding prednison 1, 2, 3, 4 yaitu 0,64 dan nilai RF pembanding prednison 5 yaitu 0,63. Sedangkan nilai RF pada jamu A yaitu 0,63. Dari hasil menunjukkan bahwa sampel jamu A positif mengandung prednison. Hal ini didasarkan karena nilai RF sampel jamu A dan nilai RF baku pembanding prednison sama. Adapun kadar prednison pada jamu A yaitu 475,421 mikrogram per mililiter dengan presentase 4,754%. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, bab 5, yaitu penutup. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, prednison merupakan obat golongan kortikosteroid. Prednison ini digunakan sebagai obat rematik yang bertujuan untuk menghilangkan rasa nyeri secepat mungkin. Untuk mengetahui adanya kandungan prednison dalam jamu rematik, dilakukan pengujian kualitatif dan kuantitatif. Adapun uji kualitatifnya yaitu dengan menggunakan lempeng KLT. Metode KLT digunakan karena metode KLT ini memiliki mekanisme kerja dalam pemisahan senyawa berdasarkan absorpsi dan koefisien partisi. Pada uji kualitatif, sampel jamu yang positif mengandung prednison adalah sampel jamu A karena memiliki nilai RF dan warna noda yang sama dengan prednison yaitu dengan nilai RF 0,65 dan noda berwarna ungu. Next. Penentuan kuantitatif analit dilakukan dengan cara membandingkan luas area noda analit dengan luas area noda standar pada fase diam yang diketahui konsentrasinya atau menghitung densitas noda analit dan membandingkannya dengan densitas noda standar.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat satu jenis jamu yang positif mengandung prednison dari 5 jenis jamu yang diidentifikasi, yaitu jamu A. Kadar prednison yang terkandung dalam jamu A yaitu 475,421 mikrogram per mililiter dengan persentase 4,754%. Next. Saran yang dapat diberikannya itu, konsumen sebaiknya lebih memperhatikan keamanan dan berhati-hati dalam memilih jamu rematik yang beredar di pasaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan konsumen adalah memeriksa izin edar dari produsen baik izin Departemen Kesehatan maupun BPOM. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Teman-teman yang lain udah boleh live ya.